Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bu, masalah biologis itu karena faktor makanan, faktor tontonan, anak itu matang sebelum usianya. Betul atau tidak? Betul. Sampai kita jumpai anak-anak itu hari ini mendukung apa yang dikatakan secara tidak langsung, mendukung apa yang dikatakan Nabi. Sampai perzinahan itu merata. Nabi ketika mengatakan merata, Nabi tidak menjelaskan detail sampai anak-anak, enggak. Nabi menyebutkan dalam hadis yang global, merata perzinahan itu. Berarti sampai anak pun terkena perzinahan. Dan kita menjumpai anak-anak dewasa sebelum usianya. Dan perempuan semakin senang dijadikan objek, seksualitas oleh masyarakat. Sehingga akhirnya apa? Perempuan semakin senang bagaimana dia bisa kurus, bisa langsing, bisa putih. Kenapa? Memanjakan setiap laki-laki yang mereka yang dicari itu bukan lagi hati. Dan bukan lagi pikiran. Tapi yang dicari adalah fisik. Ketemulah orang yang membuang muka, ketemu dengan orang yang nyari muka. Orang yang mereka itu hanya memperhatikan fisiknya, ketemu dengan laki-laki yang hanya mencari fisik. Dan itu termasuk salah satu penjelasan global disampaikan Nabi dan kita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita akhirnya melihat satu persatu itu. Bagaimana realita dari kehidupan yang disampaikan Rasulullah itu nyata adanya terjadi pada kehidupan manusia hari ini. Belum lagi kita menghadapi konsekuensi apa yang berat, Ibu. Konsekuensinya apa? Banyak laki-laki ketika menikah istrinya sudah hamil. Terus anaknya perempuan, coba Bu. Ketika terjadi pembuahan sebelum terjadinya ijab qabul. Nah, anak perempuan ini kalau nikah, gak bisa dinikahkan sama sang bapak. Kalau dipaksa menikahkan, pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, apa yang terjadi ke bawahnya menjadi tidak sah. Belum lagi muslimah nikah sama non-muslim. Pernikahannya sah? Tidak sah, dipaksa, Bu. Yang terjadi apa? Konsekuensi setelahnya itu menjadi berat. Dan kita hidup harus berhadapan dengan semua itu. Makanya akhirnya perzinahan itu termasuk dosa yang penyebarannya itu lebih parah daripada penyebaran minuman khamr, Bu. Makanya maaf ya, kenapa dosa perzinahan itu tidak boleh diekspos dalam berita? Ibu tahu dalam hukum fikih? Dalam hukum fikih syariat Islam, Bapak, kalau ada orang melakukan perzinahan atau ketahuan, misalkan dia menjadi WTS online, misal, terus tersebar kabarnya, itu tidak boleh diberitakan. Kenapa? Karena perkara fahisyah, perkara yang keji, itu apabila tersebar di telinga manusia, orang yang baik pun bisa tergoda hanya gara-gara mendengar berita. Makanya kalau dalam syariat Islam, kalau ada kasus perzinahan tersingkap, itu tidak boleh diberitakan. Siapa yang memberitakan fa'alaihi bin nikal. Man asya al-fahisha fa'alaihi bin nikal. Maka kaidah ulama fikih itu mengatakan, siapapun yang berani memberitakan berita tentang perzinahan, maka dia harus mendapatkan hukuman dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena konsekuensi zina itu saking dahsyatnya zina, orang mendengar berita saja bisa tergoda. Itu zina. Makanya maaf ya, misalkan dulu, misal ada artis ketahuan, misalkan dia membuka tarifnya misalkan 50 juta. Lalu diberitakan telah tersingkap identitas siapa yang membuka open online dengan tarif 50 juta. Beritanya memenuhi kanal-kanal berita. Orang yang asalnya tidak kepingin berzina, itu bisa jadi ketika membaca itu ada godaan untuk melakukan itu. Saking begitu kejinya perbuatan yang dinamakan fahisyah. Orang yang misalkan punya tabungan misalkan 300 juta. Oh 50 juta. Punya saya 50 juta. Itu kejinya perzinahan. Makanya akhirnya perbuatan zina itu, kenapa sampai memberitakan saja tidak boleh? Karena akibat damage-nya, keburukannya itu bisa menimpa kepada kondisi masyarakat. Sehingga akhirnya kita semakin paham betapa beratnya jagain anak itu luar biasa hari ini. Padahal apa yang susah untuk kita bendung pada kehidupan sosial media hari ini? Berita dan informasi.
Sehingga semakin berat. Makanya tirakat kita dan perjuangan kita semakin harus kita tambah. Malamnya harus kita tambah. Bagaimana ketika sebelum tidur kita jaga, kita doakan mata anak kita, kita usap mata anak kita doakan supaya terhindar dari fitnah. Untuk setiap anak perempuan harus dicukupi kebutuhan kasih sayang dari bapaknya. Itu semuanya dengan niatan supaya terhindarkan keluarga kita dari fitnah. Orang yang berusaha menjaga keluarganya dari fitnah itu tidak sama dengan keluarga yang tidak menjaga keluarganya dari fitnah. Allah itu nanti nanya, yang ditanyakan olehnya kepada kita bukan hanya masalah pangan, papan, dan sandang kita, tapi yang ditanya oleh Allah itu seberapa besar keluarga kita terjaga dari semua pintu-pintu fitnah yang tersebar pada kehidupan ketika kita hidup. Dan itu pentingnya. Makanya akhirnya para ulama lalu menyampaikan bagaimana tersebarnya fitnah pada zaman fitnah. Bagaimana tersebarnya zina pada zaman fitnah. Ada 5 sebabnya. Mari kita bahas 5 penyebab terjadinya perzinahan. Baik itu di lingkungan masyarakat kita, perkantoran, ataupun di usia-usia anak muda. Yang pertama dari versi laki-laki. Yang pertama dari versi laki-laki dan versi perempuan. Versi laki-laki itu kita dapatkan jawabannya pada surat Maryam ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Mari dibaca. Dibaca. Surat Maryam surat ke-19 ayat 59. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Ya. Maka yang pertama Allah sampaikan dari versi laki-laki dulu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Dan mereka meninggalkan satu generasi yang meremehkan urusan sholat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Berarti kalau ada satu kaum laki-laki yang dua sudah meremehkan sholat, hati-hati urusan manajemen syahwatnya pasti berantakan. Karena apa? Allah menerangkan hukuman meninggalkan sholat dengan sebuah kondisi. Wattaba'us syahwat, ikutin syahwat. Makanya kalau ibu, bapak punya anak sudah menginjak usia balik, tapi ternyata urusan sholatnya berantakan, dicek itu handphonenya. Karena apa? Selalu pada kondisi itu mereka akan teruji ketika sudah meremehkan sholat. Baca berita yang sangat memilukan dan memalukan serta menyedihkan. Ada anak kelas 2 SMA. Dia sewa PSK online. Qadarullah tidak punya uang. Sudah selesai, nggak punya uang, nelpon bapaknya untuk bayarin apa yang dia lakukan. Beritanya masih ada deh. Makanya urusan sholat itu, kenapa urusan sholat itu menjadi urusan yang didisiplinkan pertama kali, dan urusan kedisiplinannya itu nomor 1. Makanya maaf sampai kita menjumpai kalau anak kita tidak puasa nggak disuruh mukul. Anak kita kalau diajak umroh nggak mau, anak kita tidak boleh mukul. Tapi kenapa kalau anak kita 10 tahun belum sholat boleh untuk memukul? Selain pukulan kepala, dan pukulannya adalah konteksnya kasih sayang. Karena urusan sholat itu penting. Anak dalam perjalanan dakwah, dari tahun 2006 saya mulai berdakwah sampai 2023, dalam perjalanan dakwah banyak sekali menemukan orang-orang yang kembali dari perbuatan zinanya dan selingkuh dengan perzinahan. Dan selalu kalau saya mendapati curhatan tentang perzinahan, yang selalu saya tanya apa? Pak, sholatnya gimana? Dan qadarullah itu benar yang dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam 59. Yang saya tahu dari survei pribadi saya, orang yang berzina itu memiliki satu benang merah yang sama. Urusan laki-lakinya berantakan sholatnya. Itu yang kita harus hati-hati.